Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fi bukratin mali'a bil hubbi was sa'adah. This beautiful and rainy morning, I greet you all. Di pagi yang penuh dengan cinta dan bahagia ini, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Hadirin yang berbahagia, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu mengharap ridhonya. هيا بنا نبدأ هذه البرمجة الرائعة بقراءة أم القرآن. May our event today will be done without any troubles and obstacles. على هذه النية وعلى كل نية صالحة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة مشايخ سيرجري أولا وآخرا سابقا ولاحقا. الفاتحة. ونرتقي إلى البرمجة الثانية أعني بها قراءة مولد ديبائي من قسم المسؤولين وإليهم فليتفضلوا مشكورا. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الوالي الصالح الباعث الوارث الغني السالم عالم الكائن والبارئ والجاري والشاهد يقدم العاقل والمال والطالب والضارب ويحذر النادب والشاهد والجاهد والزاهد يضرب بعدله الساكن ويسري. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Well, let's move to the next agenda. That is some speeches from Councilor or community. The first speech will be delivered by Bapak Kemal. That is Bapak Umar Junik. And the place and floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama perlu kami sampaikan sehubungan dengan satu minggu ini memang kami kemarin dikirimi PA dari BMKG Pusat bahwa memang satu minggu ini cuaca memang lagi banyak hujan. Bagi masyarakat Purbawean kami sampaikan bahwa dalam satu minggu ini memang hujannya agak lebat disertai petir. Makanya kami mohon kewaspadaan kepada seluruh warga masyarakat Purbawean untuk senantiasa berhati-hati terhadap kemungkinan besar yang memang sudah diprediksi oleh BMKG Pusat. Yang kedua, terang Bapak Ibu sekalian, kemarin kita tahu tanggal 22 Maret kita semuanya tersentak oleh gempa bumi yang menimpa Pulau Bawean. Kami atas nama Provinsi Kecamatan Sangkapura yang pertama bahwa Pak Bupati sudah memberikan SK bahwa sampai hari ini status masih tanggap darurat bencana. Maka kepada seluruh masyarakat yang sudah menerima barangkali dari kepala desa, inilah bantuan-bantuan yang masih mengalir sampai saat ini dan masih ada di lagi karena transportasi terganggu. Maka bantuan-bantuan kepada masyarakat masih banyak di Allah, tinggal sekitar 8 truk lagi bantuan yang akan ke Surabaya. Maka dari itu terserah Bapak sekalian, kami kita sedikit prediksi dari ahli gempa bahwa Surabaya setelah gempa yang dahsyat 6,5 skala Richter ini prediksinya maka Bawean nanti akan berulang tak banyak 60% Pulau Bawean akan terdampak, bahkan diprediksi akan terjadi pecah pulau ini. Alhamdulillah kuasa Allah. Jadi ada apa dengan Pulau Bawean? Banyak dari media massa termasuk NDTI, Dewan yang nelpon kepada kami yang minta kejelasan terkait dengan masalah gempa yang dahsyat. Kenapa? Dekat dengan Pulau Bawean cuma 35 kilo dan kedalaman hanya 10 km. Saya terang di Gresik saja cukup hebat tempakannya, apalagi di Pulau Bawean. Inilah prediksi setelah betul-betul diteliti oleh ilmuwan ahli gempa di Jakarta. Bawean ini yang pertama dilindungi oleh bebatuan yang kuat sekali, sehingga hentakan gempa yang begitu luar biasa alhamdulillah masih bisa tidak memperandakan Pulau Bawean. Yang kedua, Pulau Bawean terserang banyak kandungan pasir. Kandungan pasir inilah yang meredam hentakan gempa yang begitu hebat luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi yang perlu kami sampaikan. Dan kemarin kami di Gresik, kemarin banyak kiai-kiai yang kebetulan kami temui dan alhamdulillah yang membuat kami sedikit lega dalam Pak Camat Bawean masih dijaga oleh wali-walinya. Untuk itu kami berpesan kepada seluruh masyarakat, mohon Fatihah satu subuh dalam rangka mudah-mudahan gempa yang begitu luar biasa dahsyat ini mudah-mudahan bisa yang pertama memulihkan kesadaran kita bahwa kita mesti ada yang salah.
mesti ada yang salah. Ini peringatan dari Allah untuk kita semua terhadap pulau kita tercinta ini. Maka itu saya mohon kepada seluruh masyarakat adalah kembali kepada agama. Karena memang apa yang barangkali kita lakukan inilah peringatan dari Sang Pencipta untuk kita semua. Mudah-mudahan Fatihah dianjurkan untuk para aulia kita yang memang melindungi Pulau Bawean ini tercinta. Mudah-mudahan seterusnya Pulau Bawean masih seperti ini dan kita semuanya bisa dalam kehidupan normal kembali. Selanjutnya Bapak sekalian, kita masih menunggu keputusan dari BNPB terkait dengan masalah bencana gempa ini, karena kami sudah mengirim data-datanya rusak berat yang nanti akan mendapatkan 60 juta, rusak sedang 30 juta, dan rusak ringan 15 juta. Yang khusus rusak ringan dan rusak sedang ini nanti akan masuk ke rekening pribadi masing-masing. Khusus yang rusak berat ini nanti pembangunannya akan dilaksanakan oleh pemerintah. Maka mohon kepada seluruh warga masyarakat yang terdampak gempa ini untuk minta, jadi kalian mohon minta kesabarannya menunggu surat keputusan dan pencairan dana selanjutnya. Sekaligus kami juga nanti ke depan, karena Pak Bupati sekali ini tanggap darurat sampai tanggal 2 April, maka kepada warga masyarakat yang sementara ini kami tidak berikan izin untuk ada tok sapi dan sebagainya, sementara ini menunggu surat tanggap darurat bencana. Kami sementara ini tidak melakukan izin ini. Mohon maaf ini ya, jadi kalau PA masuk ke saya tolong bapak sebagainya, sementara ini menunggu Pak. Jadi menunggu, jadi sampai tanggap darurat bencana selesai. Selanjutnya nanti untuk pasca gempa, nanti kita akan alurkan distribusi bantuan ini kepada yang terdampak gempa, terutama pada warga kita yang tidak punya rumah ada di tempat pengungsian. Ini nanti akan kita pikirkan selanjutnya yang akan dibuat rumah hunian sementara dan juga rumah-rumah lain yang memang layak ada tempat privasi untuk suami istri, karena tidak mungkin kita akan dengan sekirap mata untuk membangun, perlu proses. Jadi kami butuh kesabaran Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi kepada panitia memberikan kesempatan kepada kami. Demikian, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menginjak sebutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua IAS Pusat Al-Ustadz Ali Wafa. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat puncak nilai Sidogiri 4 tahun yang lalu, kejadian mirip berlevel masyayikh mangket. Wajan bersorak, sehingga waktu itu acara puncak dengan panggung yang megah, terok yang juga besar tidak dipakai, ambruk waktu itu beberapa bagian, sehingga acara pindah ke masjid. Acara puncak milad Sidogiri pindah ke masjid. Panitia tepak kisah gelo dan nebulan, artinya kecewa berat. Padahal hujan adalah takdir Allah. Pas berdebu dari masyarakat,
Terguna masalah Sidogiri Pak Isa Torayan katanya tandai mau tepat acara raja neng Sidogiri pas Kokjen. Insya Allah tahun depan sampai Sidogiri jantunya pola berdua bisa panitia tenang benesem tenang lagak tak pada itu, dan ternyata itu benar-benar jadi kenyataan. Santri Sidogiri makin tak kebuat, Pak. Jumlah santri Sidogiri yang laki-laki saja mereka perlu benar saya selaki to asrama kontrak kedua, padahal tiap tahun nggak ada pembangunan. Kula mau pada Sidogiri mereka japok pengasuh Al-Maufur Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil. Beliau wafat sekitar 3 tahun yang lalu pas di masa Covid. Kemarin pas 1000 harinya Seguarena Kiai Nawawi. Ketika Kiai Nawawi wafat, kebetulan waktu itu pula bedane rumah sakit di Raci Bangil, cuman tak mototel. Jadi kurang sekitar 200 meter dari gerbang rumah sakit. HP saya di kantong amuni. Ulat langsung nengkir takok panggilan darurat. Ketika diangkat itu dari Ketua IAS Pasuruan, Gus Abdullah Fakih. Pas diangkat assalamualaikum langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gus Abdullah Fakih ada kiai pun wafat Pak. Pekerja. Kulat terus ngelanjut lagi. Kulat lanjut ke rumah sakit Napunten. Lanjut Pak Ali, barangkali tenaganya dibutuhkan. Karena waktu itu tidak semua orang boleh masuk ke rumah sakit kecuali yang punya akses khusus. Wafat Al-Maufur Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Abdul Jalil itu sebelum wafat cerita perpotran beliau. Sarang orang-orang yang mendampingi beliau ketika itu, Kiai Nawawi wafat. Sebelum wafat beliau dari lisan mulia beliau membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus setelah membaca surat Al-Ikhlas, tangan Al-Maufur Hadratus Syekh Kiai Nawawi ngangkat menunjukkan angka 1, jari telunjuk ngangkat. Angka situ pas S1 edede. Lastarnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Lastarnya baca surat Al-Ikhlas, jari telunjuknya diangkat, kemudian diletakkan di dada. Insya Allah kelebihan ajunan sedaja one, surat Al-Ikhlas adalah surat tentang tauhid, tentang keesaan Allah. Insya Allah kula sareng ajunan pon pada one, Kiai Nawawi masyhur dengan kedalaman ilmu tauhidnya sampai beliau berjualan kitab karangan STS 2 jilid Sa'anya ma'al man milad dolalah. Dan alhamdulillah turut kerja. Kenapa? Kitab al-Ma'man minad dolalah kitab tauhid. Saya tulis sareng Kiai Nawawi. Kula oleh info dari Cakanca. Alumni Sidogiri sebenarnya Mesir. Makin kon lebih polo-polo. Kanca Sidogiri sebenarnya Mesir. Alhamdulillah Ustaz Ali gitu. Kitabnya Kiai Nawawi sekarang itu dikaji tiap 2 bulan 1 kali. Ada di kantor PCI NU Mesir, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Istimewa Mesir. Diikuti oleh semua mahasiswa benih Sidogiri, semua mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ada di Mesir ikut kajian itu. Semua kaji sejarah guru besar dari Al-Azhar
Saanyamat Profesor Dr. Syekh Mahmud. Pas kalau masa ya Allah luar biasa. Barokahnya Kiai Nawawi. Kita beliau masih digaji di Mesir. Sebelum beliau wafat, saya itu sowan kepada Kiai Nawawi, ngantar salah seorang tamu dari jauh, dari Pulau Lombok ketika itu. Kebetulan pula pernah datang ke Lombok dan dibantu oleh orang itu sampai bertemu dengan Gubernur Lombok ketika itu, Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB, Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang. Selesai saya dipertemukan dengan Tuan Guru Bajang, di tahun selanjutnya orang itu minta antar, Pak Ali, ngereng pula antar seorang kepada Kiai Nawawi. Iya lagi sekarang pula seorang kepada Kiai Nawawi. Ketika seorang kepada Al-Mafullah Hadratus Syekh Kiai Nawawi, bareng dengan banyak tamu yang lain, ngantosen Kiai, ada Kiai berdeneng ruang tamu. Di antaranya ada Kiai sepuh dari Probolinggo, Saanyamat Kiai Hasani, wali dari teman saya. Ketika ngantosen Kiai Nawawi berdeneng ruang tamu, Kiai pas keluar. Setelah keluar Kiai Nawawi langsung acerita. Padahal tamu kita sapa. Terus belum bercengkrama dengan para tamu. Tiba-tiba Kiai Nawawi keluar, kemudian beliau cerita yang disampaikan Kiai Nawawi, Bapak kisah cerita Kiai Khalil. Kiai Khalil ini kan wafat. Masyayikh Sidogiri yang sudah wafat lama pernah jadi pengasuh sebelumnya Kiai Abdul Alim. Kiai Nawawi cerita Kiai muncak jatuh oleh transkrip dalam bahasa Madura. Lambat dia berdesan krek sowan dan Kiai Khalil, ceritanya Kiai Nawawi, cerita zaman lambat. Berdesan krek sowan dan Kiai Khalil, terus mator Kiai, kula santrena sampean, kula santrena ajunan. Dan ternyata Kiai Khalil ketika itu responnya seperti itu. Bukan, kamu bukan santri saya, kaki benetan santri. Kerja santri dulu. Punten Kiai maksa. Kula santrena ajunan, kula santrena sampean, kula santri Sidogiri katanya. Tetap Kiai Khalil jawab, bukan, tidak benar. Kaki benetan santri. Kata Kiai Khalil. Maksa sampai 3 kali. Punten Kiai, kula santrena sampean, santrena ajunan, santri Sidogiri. Enggak benar. Kaki benetan santri. Jepon Kiai Khalil. Akhirnya karena sampai 3 kali maksa bahwa dia adalah santrinya Kiai Khalil, pas santri bilang asepora, sepora dia, pangapora kulenya orang sepora. Ular 13 tahun Kiai, pegat dari Sidogiri katanya. Ular 13 tahun kelopain ke Sidogiri. Kula 15 tahun tak nyambung ke Sidogiri. Kata santri tadi, saya pun santri gula. Jadi 15 tahun pegat kelopain dari Sidogiri, tak nyambung sarang Sidogiri. Kiai Khalil tak ngakuin santri. Ketika itu, nekat ceritanya Kiai Nawawi. Ketika itu, kula mendengar cerita itu, ampun merinding waktu. Berarti kau nyambung terus bareng guru, kau nyambung terus bareng ulama, kau nyambung terus bareng masyayikh. Cuma yang membuat kula lebih merinding pas takut ketika itu apa? Ketika pada Kiai Nawawi menceritakan tentang Kiai Khalil, Kiai Nawawi masuk ke dalam. Jadi tak sempat nyapa tamu yang itu, langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam, bukan pertama ya ketika itu nekat di depan mata saya sendiri dan saya yang mengalami. Tetapi saya ingat lagi pula ketakutan. Tamu itu di Lombok, tamu itu ketakutan, bingung. Tamu yang saya angkat bingung, salah tingkah, sepertinya dia merasa takut ketika itu. Pas tamu itu bilang, murid kok kamu bulat? Pahil. Iya Pak.
terus nikah. Apa kiai itu nyindir saya? Siapa mau itu? Apa kiai tadi nyindir saya? Makanya pun dia, lagi selalu. Nyindir di mana, Pak? Apa nyindir saya ya? Nyindir di mana? Paling, mohon maaf ya. Saya itu 17 tahun nggak pernah ke Sidogiri. Nah, ketika kamu itu bilang saya 17 tahun, pula 15 tahun kalau pengen ke Sidogiri, tak nyambung ke Sidogiri, kok tambah takut pula. Cerita lagi boleh lebih takut. Lepas banget 15 tahun dia, mak cek pasang angka 15 tahun. Aku mau ngeri boleh pun. Merinding. Kok cek pasang kiai boleh menceritakan? Kiai kalau ingin menceritakan zaman kiai Khalil, tahun yang saya bawa itu juga 17 tahun. Tidak pernah nyambung ke Sidogiri. Pula bersambilan berajunan saja, jadi kan berarti. Sebenarnya ke Kota Pakun Gajah antara kuliah sarang ajunan dengan guru-guru kita, dengan para masyayikh kita, dengan para kiai dan para ulama. Itu terus nyambung, harus terus nyambung. Mungkin kan khusus santri Sidogiri Ustaz, mungkin kan khusus alumni Sidogiri Ustaz. Bukan. Kebetulan sekretaris pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri di Nyokon Pangapora, mereka tulis sambutan bermewah tua. Tapi karena tugas dan tuntutan dari jabatan, amanat dari jabatan pula di Sidogiri, dia butuh tampil. Alumni Sidogiri yang terdata di database alumni itu jumlahnya ada 20.071. Banyak, punten. Anak mulai baca tak banyak tak terdata insya Allah. Masa datanya cuma 20.000, saya sampai ngakok mereka kalau belas lebih makin. Saya masih ingat tahun 2012 khidmat di Pondok Sidogiri sebagai wakil kepala sekolah tiap tahun. Itu jumlah santri boyong dari Sidogiri sekitar 1.000. Jadi orang 12 tahun periode kuletok, alumni ini kan sekitar 12.000 lebih. Lain alumni saya bisa kenal. Berarti lebih banyak alumni yang tidak terdata. Alumni Sidogiri kan setengah untuk Sidogiri Ustaz. Lah cuman mereka masalah Sidogiri. Insya Allah sambian sedikit orang pada orang beristilah secek masyhur, beristilah secek populer. Nampak istilahnya Sidogirian. Jadi ternyata banyak di luar itu. Serta Oman untuk Sidogiri karena berbagai faktor. Mungkin dulu tidak punya kemampuan ekonomi sehingga tidak mondok di Sidogiri. Cuman cek lehebu dari Sidogiri. Cuman cek terona kosan masyayikh Sidogiri. Pada teroleh barokah masyayikh Sidogiri. Dan mereka pas masyayikh majelis keluarga. Mereka pas adil. Orang-orang seperti inilah yang oleh masyayikh beri pajung terus. Pajungnya kan apa? Istilah Sidogirian. Sidogirian ini kan pasnya. Mungkin alumni Sidogiri masuk, santri Sidogiri masuk, wali santri masuk, terus siapapun yang pengen punya alat kohkoiyah, hubungan yang kuat dengan para masyayikh Sidogiri, pada tero-teroyakoh, pada tero oleh pajung dari para masyayikh Sidogiri, lebih-lebih pada tero oleh barokah dari masyayikh Sidogiri, mereka lah kemudian yang oleh para masyayikh disebut dengan Sidogirian. Serah Sidogirian nih Pak, serah Sidogirian nih Bu. Sidogirian itu adalah mereka para penggiat tradisi Sidogiri. Sidogiri kedua tradisi. Tradisi apa saja? Tradisi keilmuan, tradisi sikap, tradisi prinsip, tradisi yang lain. Juga termasuk tradisi terkait dengan pandangan hidup. Mau berarti kalau ada kasih aja bukan. Kalau sebelum apa mau tembak sampean juga aja.
udah kerja ujian terus ternyata sampean penuh boleh masuk padahal hujannya sangat deras. Terus yang selanjutnya alhamdulillah jadinya sampai Sidoni jadinya sampai Sidoni sampai kalau 12.000. Iya itu sesuatu yang membanggakan, tapi juga ketika apa sih pengurusnya bingung kenapa tempatnya tak dulu. Terus merasa Sidoni dari atas mereka tak oleh ngekop santri, terutama dari Al-Mawfur Hadratus Syekh Kiai Hasani menurut oleh nyari ilmu dan tolak. Akhirnya Sidoni tidak boleh menolak santri, tapi biar kondusif meletaklah selak dulu. Akhirnya bukan dibatasi, bukan ditolak, tapi dibuatkan aturan. Aturannya apa? Mengumpul Sidoni minimal umur 9 tahun. Mun kita umur 9 tahun saya umur. Akhir lombok sampai ini dunia mungkin lulus SD baru umur. Kan dunia nolak santri yang dibuatkan aturan meletak laksana. Terus nomor 2, ada 5 kecamatan di sekitar Sidogiri mau bermadrasah ranting tak boleh masuk ke Sidogiri kecuali setelah lulus dari madrasah rantingnya. Sekaligus itu usahanya Sidogiri untuk mempertahankan madrasah-madrasah dan lembaga-lembaga ilmiah di sekitar Sidogiri. Rantingnya Sidogiri pun 200 lebih makin, dan semua ranting itu sekarang ada kelas akhirnya, termasuk yang sanawiyah. Melambat kelas akhir di sanawiyah robung untuk ke Sidogiri, makin tak pernah ke sekolah ranting, mau lulus baru ke Sidogiri, Akhirnya banyak serentak di sekolah rantingnya. Sidogiri tidak menolak santri yang dibuatkan aturan mereka langsung ke Sidogiri. Terus mereka seperti yang jelaskan, kita kok banyak sesalah paham mungkin. Pola makin banyak katanya kata apa? Banyak makin brosur yang di situ tertulis sekolah tinggi agama Islam Sidogiri 1455. Sidogiri berperguruan tinggi berarti nanti. Sidogiri sudah ada sekolah tingginya. Di Sidogiri sudah ada sekolah tinggi. Alhamdulillah. Cuma ini yang perlu diperjelas. Kenapa perlu diperjelas? Mungkin sebagian demokrat dia senang, oh nyaman Sidogiri berperguruan tinggi. Cuma mungkin saat ini sekolah dia kepikiran. Lepokan Sidogiri dia salah. Katanya Sidogiri ini mencetak santri menjadi ibadillah as-sholihin al-muhafadah al-qadiri sholih. Maksudnya macam-macam berperguruan tinggi lebaran selama sekolah madrasah toh. Mau sekolah-sekolah ada yang berbeda, khawatir Sidogiri bergeser. Ini yang perlu diperjelas saya sebagai pengurus IASF. Sidogiri tetap mawajadna alaihi abana. Jadi tetap al-muhafadah al-qadiri sholih murni salah. Itu si pondok pesantren Sidogiri tidak pernah bergeser. Mulai dari awal ditaksis oleh Sayyid Sulaiman 287 tahun yang lalu sampai makin tidak ada yang berubah dan tidak ada yang bergeser. Tafaqquh fiddin. Detiknya tak santri menjadi ibadillah as-sholihin tujuan mulia pondok pesantren Sidogiri. Nah, terus makhluk sekolah tinggi memang yang tak lari. Sekolah tinggi yang dimaksud nekat bukan di dalam pondok pesantren Sidogiri. Karena itu pengurus IAS ini yang perlu saya jelaskan. Ini adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang dikelola oleh Yayasan IAS. Jadi Yayasan Ikatan Alumni Santri Sidogiri oleh lampu hijau, oleh restu dari masyarakat untuk membuat perguruan tinggi, dan lokasinya bukan berada di pondok pesantren Sidogiri, berada gedung IAS, gedung IASS. Lah santri Sidogiri oleh sekolah kasar oleh dan diatur semua aktivitas pendidikannya tidak mengganggu kegiatannya di pondok pesantren Sidogiri. Tiap Jumat dijemput, antar jemput pakai bis. Dan di luar waktu-waktu itu ada perkuliahan yang dikelola oleh Ikatan Alumni Santri
Sidogiri. Tapi Sidogiri Pak Pula. Ternyata santri itu ketika keluar banyak seputar SIM. Menurut Sidogiri insya Allah bisa baca kitab kafi. Insya Allah ngajinya nyaman, ngaji selesai. Cuman kendala banyak ambil SIM ketika keluar dari Sidogiri. Lah ini tugas ia sebagian pendidikan. Kalau mulai dari Sidogiri pun belum masa kedua kanji SIM butuh legalitas difasilitasi oleh Ikatan Alumni Santri Sidogiri. Sehingga teman-teman yang mondok di pondok pesantren Sidogiri ketika lulus sanawiyah di pondok pesantren Sidogiri, kemudian melanjutkan ke jenjang aliyah, kami di sekolah aliyah di pondok sebeki boyong bang, sebeki boyong, mondok kontrak sekolah aliyah kembali tugas, teroboh yang sebeki kecuali pon abinia atau alakia. Jadi bagaimana Pak? Kurang masak dia. Ilmu tadi kurang deh. Tapi aliyah tokoh karena banyak guru sepuh dan para kiai ngajar di aliyah tersebut. Kan di sekolah aliyah lagi sekolah neng kias. Sekalian daftar rapi orang yang sekolah tinggi agama Islam. Setai Sidogiri 1455 lulus aliyah sekaligus kemudian lulus setai Sidogiri juga nanti, dan itu diperbolehkan oleh para masyayikh. Cuman catatannya mereka, catatannya, kenapa catatannya? Tak usah ada keboleh lihat kawan santri, tak usah ada keboleh, tak usah umumaki, tak usah publikasi. Rasanya nggak mau maki Ustaz, benenika itu. Setahu oleh umumaki ini ke aslinya Sidogiri ini kasalah yang oleh bareng pemerintah. Tiga lonan ini bonus. Kenapa masalah kemudian itu kurang berkenan ketika dibuatin brosur? Alhamdulillah Sidogiri ya kan sudah diatur oleh pemerintah. Takon seneka, ini kan keakhiran dari pengasuh. Takok ajudan segereja, bapak-bapak, ibu-ibu, wanita santri datang ke Sidogiri. Nekah salahnya. Jadi kalau saya tanya lagi pertama datang ke Sidogiri ijazah. Kami ijazah Sidogiri. Benar kata karenomia. Ini kasih kebetulan masyarakat. Mau ampun karenomia. Kita memang apa? Cuman yang lulus oleh sebentar ijazah. Jadi memang harus dikata murni niat monterokan dia anak becek, terokan dia anak baik, terokan dia anak ngerti ilmu agama. Mondok ke Sidogiri. Makanya pada debu dari Mas Nawawi Sa'dullah. Ngutip debu dari Kiai Sa'dullah Nawawi. Putra salah satu putra dari Kiai Nawawi Sepuh. Kiai Nawawi Sepuh itu mukholidnya Kiai Hasyim Asy'ari kan cara kecil. Sampai sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari nekatnya kongres itu dan Kiai Nawawi Sidogiri termasuk lembang NU sebelum itu juga minta restu kepada Kiai Nawawi Sidogiri. Bahkan ada tambahan dari Kiai Nawawi Sidogiri, lambang tampar sebenarnya Nahdlatul Ulama kisah dari Sidogiri, petorokan dari surat Kiai Nawawi. Beliau ingin sebuah ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu pun kebilang kenapa ternyata dari tampar. Sidogiri bagi saya itu ibarat toko kelontong. Cekon dulu. Sidogiri ini kan ibarat toko kelontong. Napa toko kelontongnya kan? Lanjutannya kan belilah sesuatu di Sidogiri, buatlah sesuatu di rumah. Jangan minta Sidogiri berubah sesuai selera kalian. Ini sudah punya Kiai Sa'dullah. Ini mirip sama sudah punya Kiai Hasani. Kiai Hasani Sidogiri. Sudah punya Kiai Hasani Sidogiri ketika itu beliau gabungan. Biarkan Sidogiri mencetak air. Itu kata biasa. Boleh jelaskan sebenarnya. Kenapa sih maksudnya dari kisah Abdullah bila
Mungkin beberapa orang sekarang mempertanyakan, kita anak apa lulus dari Sidogiri? Kita anak apa lulus dari pesantren salah? Sidogiri ini atau pesantren salah selain? Punten tak punten bu, bisa jadi nafas harus. Sidogiri tidak mencetak santri ke arah satu arah tertentu. Cepon jebunnya kisah dulu bila Sidogiri ibarat toko kelontong. Toko kelontong ini kan apa? Toko kelontong ini kan cuma jual bahan dasar. Jual bahan dasar. Kenapa saya jual toko kelontong? Dia jual beras, jual minyak, jual cabai, jual tepung. Sobun toko kelontong ini jual soto. Sobun toko kelontong jual rawon. Sobun toko kelontong jual bakso. Artinya cuma jual bahan dasarnya beli di Sidogiri, ambil dari Sidogiri, pakai contoh, silahkan mau dibuat apa saja. Silahkan mau dibuat apa saja. Mencetak debunek yang sani gila, Sidogiri mencetak air. Airnya kenapa maksudnya? Bisa ketina saus, setelah kopi ngereng agak baik kopi, setelah teh ngereng agak baik teh, setelah minuman yang lain silahkan membuat minuman itu. Makanya terjemah sarang Kiai Nawawi Sa'dullah, cekon Mas Nawawi Sa'dullah. Silakan jadi apa saja, lulus dari Sidogiri, cuman situng saya kotor. Akun Athena Sidogiri, akun Athena santri. Maksudnya apa? Lulus dari Sidogiri silakan jadi apa saja, tapi tetap santri, tapi tetap Sidogiri. Mau sekolah lagi sampai tinggi dari ilmuwan, silahkan jadi ilmuwan, tapi ilmuwan yang santri. Mau dari Sidogiri kemudian agak jadi pengusaha sampai soki ngereng kesokan, tapi tetap santri, jadilah orang kaya yang santri. Mau dari Sidogiri kemudian jadi pejabat, nyalon, silahkan jadi pejabat di posisi strategis apa saja, tapi tetap santri, jadi pejabat yang santri. Dan nikah semida mau jadi apa saja, mau jadi siapa saja terserah, tapi tetap santri Sidogirinya keterima. Sehingga orang kemudian wilayah yang santri Sidogiri, adegan ketelak non-dagang yang santri Sidogiri. Jadi pengusaha di ketelak pantas dengan alumni Sidogiri, ngajar umpi pantas dengan alumni Sidogiri. Jadi pejabat di ketelak dia pantas dengan alumni Sidogiri. Injek terus lagi, baru jadi copet Ustaz. Oke pantas, alumni Sidogiri Ustaz. Saya kocak berokan kan. Gimana? Sebentar haus. Di orang lebih banyak orang orang moga-moga boleh dalam kesulitan sendiri pada mulai berokan masyarakat Sidogiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.